kita kan lagi mau membahas tentang Tritunggal nih. Tritunggal atau Trinitas ya. Ya. Sebelumnya nih pengertian dari Tritunggal atau Trinitas sendiri itu apa sih, Mas? Menurut Mas Ian, Aku Mas dulu. Damai gitu. Aku dulu boleh, ya. Boleh, terserah. Kalau misalnya dari aku sendiri sih, ya awal-awal kadang-kadang itu tanya kan, Trinitas, Tritunggal itu saja nih apa sih gitu. Ya jujur aja sih waktu awal-awal itu aku juga nggak tahu gimana cara jawabnya gitu, dan ya pemahaman tentang Trinitas atau Tritunggal itu juga masih samar-samar gitu. Nah mungkin seiring berjalannya waktu gitu ya, semakin gede juga karena kita juga udah katekisasi gitu, dan ini mungkin kita dalam masa katekisasi dewasa kayak gitu, artinya keberlanjutan ya. Mungkin aku memahami Trinitas itu memang ada Trinitas atau ada 3. Tapi kalau misalnya disebutkan ya dalam Alkitab atau keseringan sehari-hari itu biasanya Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah kayak gitu. Nah tapi 3 poin ini atau 3 ya aku bilangnya apa ya, entitas lah mungkin ya, 3 entitas ini tapi dalam satu hakikat yang sama gitu. Jadi gak bisa dibedakan tapi kayak gak bisa dipisahkan gitu. Jadi bisa dibedakan Bapa, Putra sama Roh Kudus. Tapi nah mungkin nanti ada penjelasan secara detailnya yang mungkin nanti kita bisa belajar bareng-bareng di diskusi podcast hari ini gitu ya. Nah mungkin kalau aku sih gitu, jadi bisa dibedakan mungkin tapi nggak bisa dipisahkan, nggak bisa cuma Bapak tok, nggak bisa cuma Roh tok gitu, nggak bisa cuma Putra tok kayak gitu. Serupa tapi tak sama. Ya seperti itu. Nah itu nanti mungkin kita bahas. Itu sih kalau dari aku ya. Simpelnya ya. Ya simpelnya kayak gitu, tapi aku nggak bisa mendetail seperti apa gitu. Nanti dari podcast ini mungkin kita bisa belajar banyak juga soal Trinitas, dan mungkin teman-teman yang di rumah di kantor atau dimanapun kalian berada mungkin bisa menjawab dengan pede gitu, bagaimana jawaban yang seharusnya sebagai kita orang Kristen gitu. Tulis di komen. Nah kalian juga bisa ketik tulis di komen juga, menurut kalian definisi Trinitas menurut pribadi masing-masing seperti apa? Yo, betul. Oke, terima kasih Mas Ian untuk Mas Damai. Mungkin bisa diberikan sedikit sudut pandang dari apa itu Trinitas, apa itu Tritunggal. Oke. Kata Trinitas itu tidak kita temukan dalam kitab suci. Jadi untuk ke sana kita harus menelusuri perlahan-lahan. Oke. Sebetulnya orang Kristen atau para anggota gereja itu menyembah berapa Allah? Itu dulu yang harus kita Menyembah berapa Allah? jawab. Iya. Sebenarnya orang Kristen gereja itu menyembah berapa Allah? Mempercayai, mengimani berapa Allah? Itu dulu. Berapa, Mas Didi? Kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya, kalau Allah ya satu. Kalau menurut saya, ya Allah itu sendiri. Kalau Mas Kalau Ian? menurut saya, ya. Jadi menurut saya itu Allah tetap satu. Kalau Mas Ian? Saya sendiri sih ya sama, satu juga. Meskipun ada beberapa panggilan, ada beberapa sebutan yang mungkin beda-beda, tapi nama Allah itu atau pengertian kata Allah itu ya satu gitu. Ya kita menyembahnya juga satu Allah kayak gitu. Oke, jadi di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan tentang Trinitas, tetapi nggak cepat, nggak singkat. Ya. Perlahan-lahan kita telusuri dulu bagaimana cara membuktikan, menjelaskan bahwa memang orang Kristen menyembah Allah yang satu. Buktinya dari mana? Kan seperti itu. Coba kita lihat di Ulangan 6 ayat 4. Saya minta tolong siapa yang bisa membacakan? Mau kamu rebutan siapa yang mau? Mas ini tolong bacakan. Gantian aja. Berapa? Ulangan 6 ayat 4. Ulangan itu di perjanjian Kitab Taurat. Kitab Lama. Iya, yang lama. Ini efek nggak pernah baca Alkitab kayak kemarin ya guys ya. Ulangan berapa tadi? 6 ayat 4. 6 ayat 4. Mungkin disclaimer pertama, sebelumnya sorry teman-teman kalau mau audionya
ada, kalau kalian dengar nanti ada backsound apa gamelan ya. Ini bukan pesugihan. Tapi kita lagi di gereja, jadi ada selingan lah, nanti bisa jadi backsound juga. Lanjut next. Gak usah dihiraukan ya. Aku mau guyon tapi nggak jadi. Lanjut. Ayat 4 ya Mas ya. Judul perikopnya itu perintah yang utama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Oke. Dengarlah hai orang Israel. Itu karena kitab Taurat itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi Shema Yisrael, dengarlah hai orang Israel. Adonai Eloheinu. Adonai itu adalah Allahmu. Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, Adonai itu Esa. Shema Yisrael Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Kan begitu. Jadi kata Adonai di sini dalam bahasa aslinya itu ditulis dalam 4 huruf, yaitu huruf Y, H, W, dan H. Huruf Y, H, W, H. Atau huruf Yod, He, Waw, He. Begitu. Jadi huruf mati semua. Huruf mati ya. Oke. Tidak bisa dibaca. Jadi kalau kita membaca literal ya berarti dengarlah hai orang Israel, YHWH itu Allahmu, YHWH itu Esa. Walaupun dalam dunia modern ada juga yang mencoba ngasih huruf hidup dengan nama ini. Jadi ada yang membaca Yahweh, Yehuwa, ada yang ya, membaca teman-teman. Yehuwa. Tapi sebetulnya itu bukan bacaan yang tepat juga. Itu bacaan untuk mempermudah, tapi juga sebenarnya bukan bacaan yang benar. Gitu. Karena bangsa Israel pun ketika membaca Alkitab ketemu nama YHWH itu selalu dibaca Adonai. Adonai. Ya. Artinya Tuhan. Jadi bahasa Ibraninya Tuhan itu kan Adonai. Bahasa Yunaninya Kyrios, ya kan? Itu. Kenapa kok bangsa Israel tidak membaca nama YHWH? Karena mereka sangat saklek punya aturan dalam 10 perintah Allah, Pak. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sama, jangan menyebut YHWH Elohimu dengan sembarangan. Karena itu bangsa Israel sangat menjaga supaya jangan sampai aku menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat dengan sembarangan. Gitu loh. Untuk berhati-hati, akhirnya setiap nemu nama suci Tuhan atau juga dalam istilahnya itu tetragrammaton atau 4 huruf suci itu selalu dibaca Adonai. Kayak gitu. Jadi dengarlah hai orang Israel, Adonai itu Allahmu, Adonai itu Esa. Kan begitu. Jadi ada berapa Allah yang Esa? Ada berapa Allah kalau di situ? Satu Esa kan? Iya. Sekarang kita lihat 1 Korintus 8 ayat 4. Mari kita cari di mana Korintus. Perjanjian Baru 1 Korintus 8 ayat 4 aja. 1 Korintus 8 ayat 4. Judul perikopnya tentang persembahan berhala. Ayat yang keempat tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada ilah selain Allah yang Esa. Tidak ada ilah selain Allah yang Esa. Allah yang Esa. Berarti hanya ada satu Allah yang Esa. Ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Sudah ayat 6 aja, itu ayat berapa? Belum, masih ayat 6. Udah sampai situ dulu. Berarti sampai Bapak ya, sampai situ dulu. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal. Ada berapa Allah? Satu. Bagi kita ada berapa Allah? Satu. Betul. Jadi baik Ulangan di Perjanjian Lama mengajarkan Allah yang Esa. Ya. Korintus di Perjanjian Baru mengajarkan Allah yang satu. Sekarang Keluaran, balik lagi ke Perjanjian Lama. Keluaran 20 ayat 1. Keluaran 20
ayat 1. Ini tentang 10 perintah Allah. 10 firman. Ya. Iya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Yang ayat yang kedua, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lanjut yang ketiga, jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Ya lagi, lanjut lagi. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Sebab aku adalah Allah yang Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yang cemburu. Jadi udah Allah cuma satu, kita nggak boleh bikin Allah lain, gitu loh. Iya. Udah Allah itu cuma satu, Allah juga tidak menghendaki kita untuk adanya Allah-Allah lain, karena Allah itu cemburu. Jadi ada aturan yang ketat di situ. Posesif. Ya kan? Oke. Sekarang kita coba Markus 12 ayat 29, Perjanjian Baru. Markus 12 ayat 29. Ya ini juga teman-teman bisa bantu cari juga di rumah masing-masing. Kalau ada Alkitab, dibuka Alkitabnya. Nah ini kita bisa belajar bareng-bareng juga. Udah ketemu? Sudah dong. Oke, bacakan Oke, Mas. judul perikopnya yaitu perumpamaan tentang petani kebun anggur. Ayat yang berapa Mas tadi? Di HP ayatnya. Ayat 29. 29. Oh, hukum yang terutama. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan Yesus sedang membaca Ulangan 6 ayat 4, betul nggak? Dengarlah hai orang Israel, Iya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Jadi hukum yang tertulis di kitab Ulangan tadi diulangi Diulang lagi terus, oleh ya. Tuhan Yesus. Artinya apa? Bahwa hukum Allah itu esa, Allah itu satu, itu adalah hukum yang berkelanjutan, tidak berubah. Sejak semula Allah ya satu. Oke. Dan kita diajarkan begitu. Jadi kalau ada pertanyaan orang Kristen itu menyembah berapa Allah, jawabannya satu, dan itu ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru, ditegaskan oleh para nabi, bahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa hanya ada satu Allah. Begitu ya. Oke. Masuk. Sebelumnya kita diskusi dulu ya. Sebelum lanjut ke ayat selanjutnya, kita diskusi dulu bahwa kita harus paham Allah itu tidak kelihatan. Kita tidak bisa melihat Allah. Ya, benar. Dan Allah selalu punya sisi misteri. Yes. Nah, Ya kan? Jadi tidak semua misteri Allah itu diungkapkan kepada kita. Contohnya misal hari akhir, hari penghakiman, kita nggak tahu. Jadi memang ada sisi di mana Allah menjaga dirinya tetap misteri. Seperti itu. Jadi kalau hari ini kita membahas tentang Trinitas, Tritunggal, jadi kita membahas tentang bagaimana Allah itu memperkenalkan dirinya kepada kita. Bukan berarti setelah kita mengetahui tentang Trinitas kita langsung mengklaim kita sudah kenal Allah 100% ya, tidak. Tapi setidaknya kita bisa menelusuri kalau Allah itu seperti ini. Ya. Allah yang Memperkenalkan benar dirinya seperti dengan seperti ini gitu ya. Nah, setelah kita tahu bahwa Allah itu satu, cukupkah kita menyembah Allah yang satu? Apakah itu sudah cukup memvalidasi bahwa iman kita itu adalah iman yang benar karena Allahnya satu? Kalau menurut Didi gimana? kalau menurut saya sih cukup ya Mas. Kalau menurut saya, karena balik lagi dari pengetahuan yang baru saya dapat barusan bahwa Allah adalah satu, itu kan menandakan bahwa ya dengan satu itu tadi, kalau misalkan kita pun apa ya istilahnya kayak Ya, sudah menggambarkan aja gitu satu. kayak ya udah gitu loh. satu aja gitu ya. Susah nemu kata-katanya. Ada berapa agama yang percaya bahwa hanya ada satu pencipta? Wah, kurang tahu aku Mas Gulu. Banyak ya. Banyak Saya sih. juga nggak ngitung. Iya sih. Emang iya? Ya banyak kan? Oh, Iya. oke. Di Indonesia ada berapa? Kan ada banyak Ya juga. penganut yang Tapi kan lain. ada yang ya oke lanjut. Jadi ada banyak lanjutin. ada banyak ajaran agama maupun keimanan yang percaya bahwa Satu. ada satu pencipta, Ya. termasuk dalam kitab suci.
Ya. Oke, oh ya Ya soal kan? penciptaan. Gitu. Ada satu Allah, satu sesembahan. Contoh pada masa Hakim Simpson, Samson, keker. Iku. Simpson itu kan diberikan anugerah oleh Tuhan bahwa dirinya kuat dengan syarat rambutnya nggak boleh dipotong, ya kan, rambutnya panjang. Pada masa Hakim Simpson ini, jadi Simpson itu ditugaskan menjadi hakim atas bangsa Israel. Simpson itu sedang menghadapi penjajahan dari bangsa Filistin. Oke. Filistin ya, bukan Palestina ya. Oh ya, beda ya. beda. Filistin sama Palestina itu beda. Oke. Jadi bangsa Filistin itu sebuah bangsa purba yang sekarang ya sudah punah lah, bangsa Filistin itu. Sudah nggak ada. Bangsa Filistin itu punya dewa, punya sesembahan, namanya Dagon. Dewa Dagon. Oke. Nah, sesembahannya Filistin ada berapa? Ya Dagon itu. Satu. Oh iya. Berarti apa istimewanya menyembah ilah yang satu? Sama aja ya. Sama. Karena ada banyak di dunia ini yang mengajarkan, banyak agama di dunia ini yang mengajarkan bahwa ilah itu hanya satu, sesembahan hanya satu. Ya sih. Jadi sebenarnya mempercayai bahwa Allah itu satu, itu sebenarnya kita sedang sama-sama dengan keimanan-keimanan yang ada di dunia ini. Ya basic lah ya itu. Oh, general ya. Itu sangat umum ya, sangat secara umum gitu loh. umum ya. Itu adalah monoteistik yang sangat umum, monoteisme yang sangat umum. Nah, sekarang kita ke Yakobus, surat Yakobus. Gantian nggak, Mas? Oh iya, gantian. Boleh. Yakobus ya. Yakobus 2 ayat 19. Sambil nyari, saya izin buka HP ya. Karena sebetulnya catatannya ada di HP. Kita nggak inget. Kita nggak inget materinya. Yakobus 2 ayat 19. 19. Oke, ini masuk di Yakobus 2 ayat 19 di perikop iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi ayat yang 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Setan Setan saja percaya ya. Oke, kita diskusi kita mulai dari sini. Oke. Rasul Yakobus mengatakan, mengingatkan kepada jemaat, mengingatkan kepada umat. Engkau percaya satu Allah itu baik. Nggak salah, bener itu. Ya. Percaya satu Allah itu baik dan bener. Tapi jangan lupa, setan-setan juga percaya kalau ada Allah cuma satu. Kenapa? Karena iblis, setan-setan itu kan malaikat sebetulnya. Ya. Malaikat yang ini. Diciptakan sebagai Memang malaikat, tetapi memutuskan untuk Melepaskan diri gitu. tidak seturut dengan kehendak Allah. seturut. Kan begitu. Karena dia pada hakikatnya adalah malaikat, namanya melihat Allah, bertatap muka dengan Allah, naik turun surga itu udah sering ya. Gitu. Jadi kalau kita ngomong iblis itu sebenarnya lebih kenal Allah daripada kita manusia. Iya kan? Iya sih, secara fakta sih. Logikanya gitu kan ya? Logikanya. Ya. Ya ini kita bahasa sederhana lah ya. Jadi kalau kita sebagai gitu. manusia, kita percaya Allah satu, selesai, cukup. Iblis juga tahu kalau Allah itu satu. Wong dia malah lebih sering ketemu. Iya kan Ya wis tahu siji. Mana takon yang angkot piro kan murah kan. Jadi misal ada yang tanya, kamu percaya keimananmu benar? Iya percaya. Alasannya apa? Karena Allahku satu. Andai kan ada iblis berdiri di sini, dia bakal ngomong, aku juga udah tahu kalau itu. Kan itu. Kasep bener paling ya. Jadi itu adalah iman paling mendasar, paling dasar, percaya Allah satu, penguasa tunggal, itu iman paling dasar. Nah pertanyaannya satu yang bagaimana? Itu harus dijelaskan. Kan gitu. Kalau satu tapi bisu gimana? Tidak bisa berfirman gimana? Iya yo. Satu Apa tapi yang akan diajarkan? sama seperti Dagon. Dewa Dagon, dewanya orang Filistin. Dia satu. Tapi tidak bisa berfirman. Kenapa? Karena dia terbuat dari batu. Patung. Ya kan? Dia terbuat dari batu. Dia tidak punya roh, tidak punya kehidupan. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa itu adalah mencerminkan kealahan yang benar? Tidak. Nah, kan begitu. Nah, sekarang kita harus mengenal dulu Allah itu siapa sih sebetulnya? Allah kan satu. Tapi Allah itu siapa? Allah itu artinya apa? Yes. Coba kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 6. Oke, 1 Korintus Di kalimat pertamanya aja. 8 ya. Allah itu siapa sih? 1 Korintus 8 Ayat 6. ayat 6 ya. Ini tentang persembahan berhala. Ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa,
yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti siapa Allah? Bapa artinya apa? Yang Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Oke, titik. Jadi ada satu Allah saja, siapa? Bapa. Artinya apa Bapak? Asal dari segala sesuatu. Sumber dari sesuatu. segala sesuatu. Jadi itu artinya Allah. Allah itu siapa? Sumber segala sesuatu. Sekarang kita Kejadian 1 ayat 1. Maaf guys. Banter. Persis bapak-bapak. Allah Kejadian 1 ya, ayat 1 ini ya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di 1 Korintus 8 ayat 6, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa sumber segala sesuatu. Jadi dari situ kita tahu bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Ya. Di Kejadian kita tahu bahwa Allah pencipta Menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi siapa Allah? Sumber segala sesuatu, pencipta langit dan bumi. Karena itu dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel dikatakan dalam pembukaannya, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Oke. Ya kan, jadi dirumuskan begitu. Iya. Mantap. Oke. Itulah Allah. Nah, dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah itu siapa tadi? Bapa. Bapa. Kenapa kok Allah disebut Bapa? Iya, menandakan cowok kan berarti. Kenapa Allah disebut Bapa? Kenapa kok Iya gak sih? disebut ibu? Iya kan? Bukan ibu jari. Kenapa kok gak Allah Bunda? Kenapa kok Allah Bapa? Kenapa kok gak Allah Bunda? Iya yo. Apa kok kerja papa ngono? Kenapa enggak Allah Emang Bunda? dari sananya sih Mas. Iya. Dari apa yang diajarkan oleh tetua-tetua kita, Mas. Tapi padahal kita lahir dari ibu loh ya. Atas bantuan bapakmu, Oh iya sih. bapakmu tetap Iya bekerja. benar juga ya. Didi lahir dari ayah apa ibu? Didi lahir dari ayah apa ibu? Kalau lahir dari ibu. Ian lahir dari ayah apa ibu? Ibu sih. Semua makhluk di dunia ini kan lahirnya dari Ibu. betinanya Betina. atau ibunya. Ya. Ya kan, baik hewan, ya kan, manusia lahir dari betinanya atau dari ibunya. Tidak ada yang lahir dari bapak. Ya. Karena itu dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dijelaskan bahwa Allah itu sumber segala sesuatu. Akhirnya segala sesuatu berasal dari Allah. Lahir dari Allah. Tetapi bukan kelahiran biologis. Oh iya. Kan begitu. Oh, ini bareng kan? Iya. Segala sesuatu itu lahir dari Allah, tetapi bukan kelahiran biologis. Artinya Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan terang, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, manusia. Itu bukan kelahiran biologis. Tetapi karena Allah berfirman. Firman itu tadi ya. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Ya kan? Karena itu tidak disebut Allah Bunda, itu menegaskan. Kenapa disebut Allah Bapa? Bapa artinya kita berasal dari Allah. Allah itu Bapak kita. Nah, itu loh, bantuan dari seorang bapak. Bukan kelahiran biologis. Jadi maka Iya, benar. Jadi dibedakan ya. Jika iman gereja itu mengajarkan Allah tidak pernah beranak, Allah tidak pernah melahirkan secara biologis, Ya. dan Allah tidak pernah diperanakkan secara biologis. Seperti itu. Ya kan? Oke. Setuju sih, setuju. Kalau itu sih setuju. Masuk akal. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan secara biologis. Itu benar, Biologis. kita harus ya dan amin. Iya. Amin. Oke, terus kita Kemana ya Mas? kita sudah mengenal Allah itu siapa. Ya. Sekarang kita baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Oke. Yang pertama tadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Oke. Dalam ayat pertama kita dijelaskan Allah pencipta langit dan bumi. Oke. Dalam ayat kedua dijelaskan roh Allah Melayang-layang melayang-layang. di atas permukaan. Jadi Allah sudah punya Roh. roh. Ayat ketiga Berfirmanlah Allah. berarti Allah sudah punya. Firman. Jadi sejak semula
Sejak sebelum penciptaan bahkan Allah itu sudah punya firman, Sudah punya roh. Roh. dan sudah punya roh. Nah, sekarang kita tutup Alkitab dulu, kita diskusi. Kita diskusi, kita bayangkan Allah itu tanpa firman. Kira-kira apakah Allah bisa menciptakan? Tanpa firman. Gak bisa. Apa? Cuma dimikir toh. Coba kita lihat Tapi nggak kejadian. diucapkan. Tidak diucapkan ya? Iya. Ya. Kejadian 1 ayat 6. Kejadian 1 ayat 6. Oh, ayat 3 boleh, ayat 3 dulu. Kejadian 1 ayat 3 tadi ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Sekarang ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit terkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, maka jadilah demikian. Berarti Allah menciptakan segala sesuatu dengan Berfirman. firman. Nah, pertanyaan, firman diciptakan nggak? Firman diciptakan nggak? Kan segala sesuatu diciptakan karena Allah punya firman. Allah Iya. berfirman. Firman diciptakan nggak? Diucapkan. Bareng-bareng. Iya. Oke. Iya dong, firman kan ucapan dong. Iya ya, kan? guys. Kok saya ragu ya guys. Saya bentar. Definisi firman secara singkat itu sebenarnya apa sih? Ini tadi. Injil Yohanes kalau gitu. Injil Yohanes 1 Oke. ayat 1 sampai Firman ya. Yohanes. Injil Kita Yohanes ambil ayat 1. simpelnya dulu deh. Injil Yohanes Ya, ayat ini 1. ada. Jawabannya nih. Firman yang telah menjadi manusia. Ayat 1 ya Mas ya? Ya, ayat 1 aja. Pasal 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, inilah menariknya kenapa kita harus membaca teks asli Alkitab. Injil Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani. Ya kan? NRK en hologos. Pada mulanya adalah logos. Logos. Pada mulanya sudah ada logos. Logos sudah bersama-sama dengan Allah dan Allah lah logos itu. Jadi bahasa aslinya firman kan bahasa Indonesia. Terjemahannya ya. Itu adalah logos. Logos itu seakar dengan kata logikos, artinya logika. Logika. Oh. Jadi firman Allah artinya adalah logikanya Allah. logikanya Allah. Akalnya Pemikiran Allah, dia berarti. Akal kesadarannya Allah, kesadaran. pikiran Allah. Pemikiran dah. Logika letaknya di mana? Pikiran. Di dalamnya Allah. Ya. Logika kita letaknya di dalam kita. Begitu Ya. kan logika Allah letaknya di dalam Dalam Allah. Allah. Di dalam kalbu Allah. Karena kan akal pikiran letaknya di dalamnya kita. Ya. Allah juga begitu. Logosnya Allah letaknya di dalam Allah. Dan Allah dapat mengungkapkan itu dalam kata-kata, Wah. dalam kalimat. Karena itu dalam bahasa Arab firman Allah disebut kalimatullah, ya kan? Oh. Bahasa Yunani-nya logos, bahasa Arabnya kalimat. Jadi firman Allah itu adalah pikiran Allah yang ada di dalam Allah dan dapat dinyatakan dalam kata-kata. Yang diutarakan berarti. Gitu. Karena Allah ingin menjadikan terang, makanya Allah mengatakan Berfirman. jadilah terang, maka terang pun jadi. Karena Allah ingin menjadikan cakrawala, aku ingin ada cakrawala, maka Allah mengatakan keinginannya jadilah cakrawala. Itulah firman. Oke. Oke, nah Ya, ini oke, berarti teman-teman itu ya, teman-teman, ya. juga baru ngeh ya, maksudnya artinya itu tadi berarti firman itu ada di dalam Allah itu sendiri. Gitu. Ya, dan Allah itu ya Dan- firman itu sendiri. Ya, ya Mas ya, bener ya. Nah, kita kembali ke Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Kita sudah kenal ada Allah pencipta langit dan bumi. Ya. Kita kenal Allah punya firman dan kita kenal Allah Roh. punya roh. Sekarang pertanyaannya adalah lebih dahulu mana? Allah sama firmannya. Lebih dahulu mana Allah sama firman Allah? Allah. Kenapa? Karena kan kembali lagi kalau tadi menurut penjelasan dari Mas Damai ya, dimana firman itu adalah istilahnya kayak pemikiran atau pikiran Allah. Ya berarti kan harus ada Allahnya dulu sama kayak contohnya kita ambil contoh Yes. gini deh. Duluan mana sih ayam sama telur gitu kan? Yang jelas kan ayam dulu karena telur tercipta dari ayam. Tapi Loh, tapi ada orang yang mikir telur dulu loh. terus maunya apa gitu loh. Pokoknya itu kan dunia kayak gitu. Oke. deh. Mungkin Mas Damai bisa bantu. Kalau aku sih Kalau mikirnya Mesian. Mesian. mikirku
apa tadi pertanyaannya firman dulu atau Allah dulu ya? Allah dulu atau firman dulu? Mana yang lebih dulu? Gak ada yang lebih dulu, Bro. Sama. Ya berarti adanya adanya aku misalnya. Ya wes, secara otomatis aku punya akal kan kayak gitu. Kalau aku hidup lah ya. Jadi maksudnya ya bareng gitu, gak ada duluan, beda sama konsep apa telur ayam sama ayam gitu. Nah, gak tahu Mas Damai gimana? Gimana dari dua gorila yang berbicara itu gimana? Gorila. Allah adalah sumber Diam kau. segala sesuatu. Kameramennya ikut. Kameramen diam. Kameramennya ketawa. Oh, lumayan ya ada penonton satu nih. Jadi orang tahu kalau ada orang di belakang. Iya. Kalau kalian muter ini kameranya, nah itu ada orang. Allah adalah sumber segala sesuatu. Berarti sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Iya. Oke. Berarti Allah kekal nggak? Kekal. Iya, kekal. Punya awal nggak? Enggak. Punya awal nggak? Enggak ada awal. Nggak punya awal. Nggak ada. Allah kekal, tidak punya awal, tidak punya akhir. Iya. Ya kan? Tak hingga ke tak hingga. Iya, tak hingga. Nah, kalau menurut kita beranggapan bahwa firman itu diciptakan, berarti firman punya awal. Iya. Oke. Kalau Betul. misalnya diciptakan ya. Kalau diciptakan. Kalau firman punya awal, sementara Allah kekal, berarti pernah ada waktu di mana Allah tidak punya firman. Iya ya. Berarti pernah ada waktu di mana Allah tidak bisa berfirman. Berarti pernah ada waktu di mana Allah bisu, gitu loh, paling gampangnya. Allah tidak bisa menciptakan apa-apa. Karena Allah tidak bisa berfirman, tidak punya firman, tidak punya logos, tidak punya akal, tidak punya pikiran. Bisa nggak Allah seperti itu? Enggak. Apakah Allah seperti itu maha kuasa? Enggak. Enggak, Bro. Tidak. Berarti firman harus kekal. Sama berarti. Berarti firman Iya. harus kekal, seperti Allah juga kekal. Karena sejak kapanpun, sejak permulaan sampai selama-lamanya, Allah selalu bisa berfirman. Sepakat jadi ini. Sepakat. Sekarang Allah dan roh Allah. Nah, Allah punya firman, sekarang Allah punya roh. Lebih Ya. dahulu mana Allah dengan roh Allah? Dia mulai menghela napas sih, ada orang kanan Iya. kiri ya teman-teman. Ini enggak. Ada Allah, firman Allah, roh Allah. Lebih Dalam dahulu baca mana kita. Allah sama roh Allah? Oke, kalau firman tadi bareng ya karena kekal itu tadi ya. Ya. Karena kan kalau nggak ada berarti Allah pernah tidak berfirman gitu kan. Kalau roh, Nah, tapi kalau misalnya tadi ya menghubungkan sama yang sebelumnya 1 Korintus tadi, kan dijelaskan tadi apa Bapa tadi segala yang hidup ya. Ya, sumber segala Sumber sesuatu. segala hidup ya. Berarti harusnya sih kalau misalnya logikanya wes kita nggak punya roh ya. Jadi kan mati kan kita. Dan nggak ada yang menghidupi gitu loh. Oh, bareng berarti sama kayak firman tadi dong. Ya, itu jawabannya itu sih. Tapi jawabannya itu. Jawabannya itu sih. Kita pinter guys, akhirnya 1 poin aja pinter ya. Paling nggak kan episode. Nah, tapi berapa? penjelasan ininya gimana? Kan Nah. kita tadi ya cuma cocokologi ya, maksudnya ya, Logika. logika mudahnya lah gitu ya. Kita sudah tahu artinya Allah. Iya, di- Kameramen masih ketawa terus. Kita sudah tahu artinya Allah. Heeh. Kita sudah tahu artinya firman. Mm-mm. Apa artinya roh kan gitu. Ya. Sekarang begini, manusia diciptakan dari tanah. Ya, Dari Ya. debu tanah yang dibentuk menjadi manusia. Hmm. Sudah dibentuk tangannya, sudah dibentuk kepalanya, hidungnya dan semuanya. Lengkap. Jadi bentuk manusia dari tanah itu sudah ada. Sudah hidup belum manusianya? belum. Belum. Kan Jadi ada batung. Setelah dihembuskan roh Nah, yang Ya. akhirnya diaktualisasikan menjadi nafas, manusia itu baru hidup. Benar. Artinya apa? Roh adalah sumber, Sumber. kehidupan. Roh itu Apa ya? sumber kehidupan, daya hidup. Manusia hidup karena punya roh. Nah, sekarang kita jawab lagi. Lebih dahulu mana Allah dengan rohnya? bareng. Bareng. Kenapa? Karena jika roh punya awal, Berarti nggak punya bentuk. berarti Kayak- sebelum roh itu ada, Ya. pernah ada waktu di mana Allah tidak punya sumber hidup. Ya. Udah, baru sama kayak yang tadi firman. Iya, berarti nggak gini konsepnya. Iya. Berarti kan kekal toh. Iya, sama kayak. Karena Allah awal. kekal, maka roh Allah harus kekal. Kenapa? Karena kalau roh Allah punya awal sementara Allah kekal, berarti nggak pernah hidup ada dong. waktu di mana Allah Nggak ada tidak punya rohnya daya berarti ya? hidup. Iya, iya. benar. Iya, sempet. Ya. Nggak ada. Pernah ada waktu di mana Allah bukan sumber kehidupan. Sementara Allah itu selalu hidup dan selalu menjadi sumber kehidupan. Jadi kesimpulannya apa sih? Bareng. Allah
bersama dengan firman-Nya dan rohnya sejak permulaan sampai selama-lamanya, kekal, selalu ada dan bersama-sama. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Gandengan tangan. Karena itu Bapak Gereja pernah menyampaikan Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan kedua tangannya, seolah-olah dengan kedua tangannya, yaitu dengan firman-Nya dan rohnya. Allah menciptakan dengan firman-Nya, memberikan kehidupan bagi ciptaannya dengan rohnya. Seperti itu. Maka dari itu ciptaan Allah menjadi sempurna. Makanya dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik, sempurna. Begitu. Oke. Nah ini mau Kita sempurna. dapat banyak insight ya. Maksudnya tadi pengertian maksudnya Allah itu seperti apa, Bapa itu seperti apa, Roh itu apa, firman pula. dan mereka itu kekal, nggak ada awal nggak ada akhir. Berarti buat kalian yang namanya firman kalian kekal ya. Iya benar. Jadi Firman. sejak kitab Kejadian, kita harus tahu kitab Kejadian itu kitab Taurat. Ya. Pembuka dari segala kitab suci. Betul. Ya kan? Ya. Halaman pertama. Sebelumnya kan daftar isi ya. Sebelumnya Bagus. sebelumnya cover sebelumnya. Bener kan guys ya kan? Daftar Ini langsung isi, bro. ini loh langsung Kejadian. Sebelumnya daftar isi. Sebelumnya ya covernya dulu. Oh iya covernya dulu. Kalau kata kameramen covernya Aja dulu. salah kalau deh host kayak gini. Oke, Episode berikutnya kameramen harus harus ikut ya guys ya. sini. Pokoknya nggak boleh ada yang pegang kamera di sini. Menurut kameramu tak walik, menurut kameramu tak walik. Nah, Jadi lanjut, sejak lanjut. pembukaan kitab suci, kitab Taurat, kita tahu bahwa kitab Taurat yang menulis itu Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya seperti Nabi Yosua. Sejak zaman Nabi Musa pun kita sudah diajarkan bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, punya firman dan punya roh. Ya. Kita sudah lihat Allah punya 3 pribadi di sini. Ada Allah, firman Allah dan roh Allah. Jadi Allah yang punya firman dan punya roh itu bukan ajaran perjanjian baru atau ajaran gereja. Tapi sudah. Karena sejak semula ya sudah begitu. Iya. Karena tidak mungkin Allah pernah bisu, tidak mungkin Allah pernah tidak punya daya hidup. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya lagi. Berikutnya. Jadi kita sudah Nemu benang merahnya nih. ada rambu-rambu Ada. tentang Tritunggal. Kisi-kisi ya. Nah, Allah itu disebut siapa? Oke, penyebutan. Nah, penyebutan Allah ini akhirnya berkembang. Karena ini kan pembukaan kitab suci, Allah, firman dan rohnya. Tapi kitab suci kan berjalan terus. Ya. Jadi peristiwa itu berjalan terus. Jadi penyebutan Allah pun berkembang. Seperti tadi akhirnya bangsa Israel juga memanggil Allah dengan sebutan YHWH yang dibaca Adonai. Ya. Penyebutan Allah berkembang. Dan juga Allah itu disebut siapa dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Allah disebut Bapa. Bapa pertama. Tapi itu sebutan perjanjian baru kan? Bapa. Iya. Nah, kita harus tahu Bapa itu sebenarnya sebutan mulai dari mana. Nah, kita lihat Ulangan 32 ayat 6. Semangat Mesian. Ulangan 32 ayat 6. Kalau ada ulangan ada ujian. Iya. UTS Ya ini ujiannya. Kita diuji sebagai orang Kristen, Bro. Oke, ulangan berapa? Ulangan 32 ayat 6. Ulangan 32. Kan enggak pengen cerita-cerita aja, Mas. Gak iso. Enggak, Kan soalnya- itu emang harus ini, Bro. Nemunya itu, nyiapinnya tadi malam lagi. Nyiapinnya 1 menit yang lalu. Ulangan 32 Ayat ayat 6. Sistem kebut sejam. Ini nyanyian Musa. Ayat 6 ya langsung. Begitukah kamu melakukan pembalasan terhadap Tuhan? Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah Ia Bapamu yang menciptakan kamu, yang menjadikan dan menegakkan kamu? Itu nyanyian siapa? Musa. Berarti Musa. yang mengucapkan siapa? Musa. Bukankah dia adalah Bapamu? Nabi Musa sudah menyebut Allah dengan Bapak. Bapa. Sekarang 2 Samuel. 2 Samuel. 2 Samuel 7 ayat 14. Perjanjian lama. Salah guys. Kalian yang merah. Dia nyarinya di halaman terakhir. Aja memang lah jarang baca kitab ya ngono sama kan. Aku ya jarang. Mana ya oh ini? Kita 2 Samuel. sama. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. 2 Samuel lu, teleponan Om Sam. beda. Sorry Beda, beda. bro, sorry. 2 Samuel 7 2 Samuel ayat 7, 14. Ayat 14. Ini perikopnya janji Tuhan mengenai keturunan Daud yang akan mendirikan bait suci. Ayat 17. 2 Samuel 7 ayat Kenapa sih 17 angin ya. ono melu?
Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, begitulah Nathan berbicara kepada Daud. Ayat 14. 17 ya? 14. Oh, salah ayat. Sorry guys. Aduh. Salah ayat. Salah. Ya, nanti dipotong ya yang tadi ya. Gampang lah, diedit itu nanti. 14 ya, sorry. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Aku akan menjadi bapaknya. Siapa yang ngomong aku itu? A-nya besar. Aku akan menjadi bapaknya. Jadi Allah menyebutkan bahwa dirinya, aku akan menjadi bapa. Sekarang Mazmur 89. Ayo Mazmur Andi. Mazmur ini dong. Mazmur 89. Oh, iya Mazmur ini banyak. Mazmur 89. Sumpah aku lagi role Mazmur gus sebanyak itu. Kamu itu nggak pernah sekolah minggu ya? Ayat 27. 27. Sekolah minggu ya. Sama. Ayat 27. Mazmur 89 ayat 27. Dia akan memanggilku, engkaulah Bapakku, Allahku, gunung batu keselamatan. Engkaulah Bapakku, Allahku. Maleaki 2 ayat 10. Maleaki 2. Ini Maleaki. Maleaki 2 ayat 10. Maleaki 2:10. Maleaki 2. Sih? Nih, Maleaki 2 Ayat ayat 10. 10. Di Maleaki 2 ayat 10. Teguran Tuhan terhadap para imam. Teguran Tuhan atas kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah kita diciptakan oleh satu Allah? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain sehingga menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Bukankah kita punya satu Bapa? Terus? Bukankah kita diciptakan punya satu Allah? Diciptakan oleh satu Allah. Bapa diparalelkan dengan Allah. Tadi kita sudah baca kitab Ulangan, Samuel, Mazmur, Maleaki, itu semuanya perjanjian lama. Yes. Jadi kata Bapa itu sebetulnya sudah digunakan sejak perjanjian lama. Jadi itu kita mewarisi kata Bapa itu bukan ajaran baru gereja. Orang-orang Yahudi pun menyebut Allah dengan Bapa. dengan sebutan Bapa. Cuman memang kurang familiar. Karena itu pada zaman Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus lebih sering mengulang-ulang kata Bapa, lebih mempopulerkan lagi. Tapi kata Bapa itu sudah ada. Sebutan Bapa itu sudah ada di perjanjian lama dan juga diimani oleh orang Kristen dan juga orang Yahudi yang memegang kitab suci yang sama. Karena itu Tuhan Yesus juga mengajarkan berdoa Bapa kami yang ada di surga. Itu selaras antara perjanjian lama, perjanjian baru dan juga diwariskan sampai gereja pada hari ini. Gitu. Okay. Bapa artinya sumber segala sesuatu. Bapaknya alam semesta, bapaknya jagat raya. Tapi ada juga orang yang mengatakan Allah disebut Bapa karena menggambarkan relasi yang dekat dengan manusia. Jadi karena kita adalah anak-anaknya, maka Allah disebut Bapa kita. Itu menunjukkan relasional. Sebutan itu juga tidak masalah karena menunjukkan kedekatan Allah dengan manusia. Tapi kalau secara teologis dalam konteks Allah itu pencipta, sumber segala sesuatu, Allah disebut Bapa karena alasan itu juga. Gitu. Bapakku loro. Hah? Bapakku loro. Ya kan Allah Bapa dan bapakku yang asli dong. Kirain Duh. Bahaya sih. bapaknya 2. Nah, kita sudah paham tentang Allah Ya. bersama dengan firman-Nya dan Roh-Nya. Kita juga sudah mempelajari tentang Allah Bapa, Allah Sang Bapa. Sekarang kita belajar tentang Firmannya Allah. ini. Sekarang ke Yohanes pasal 1 ayat 1. Oke. Emang gak kesel lah. Oh iya gantian. Oh iya gantian. Sakne lho. Yohanes 1 paling depan sendiri, Injil Yohanes. Kalau mau minum dulu boleh Mas. Oh iya. Ini taruh dulu HP-nya. Yohanes 1 ayat berapa ya? Ayat 1. Ayat 1. Iya. Yohanes pasal 1 Oke. ayat 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Judul perikopnya yaitu Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oke. Pada mulanya sudah ada. Firman. Berarti firman sudah ada sejak semula. Ya, Memvalidasi yang tadi. Ya. Ya. Firman Kekal, kekal, kekal. sejak semula sudah ada. Nah, firman
selalu bersama-sama dengan Allah. Kita juga sudah bahas tadi. Karena Allah tidak mungkin terpisah dari firman-Nya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah firman adalah Allah? Sekarang tadi firman kekal, Allah kekal. Jika firman bukan Allah, berarti ada dua hakikat kekekalan. Betul ya? Iya. Firman kan kekal. Jika firman bukan Allah ya. Firman kan kekal. Iya. Allah kan kekal. Jika firman bukan Allah, berarti ada dua hakikat kekekalan. Iya. Berarti ada dua zat ilahi yang kekal. Berarti kita tidak menyembah Satu Allah. Allah kalau begini. Tidak tauhid namanya. Firman kekal, Allah kekal, firman bukan Allah berarti tidak tauhid. Ada dua kekal. Tetapi karena Injil Yohanes menegaskan pada mulanya Sudah ada firman. dan Firman itu bersama dengan Allah. terus firman adalah Allah, maka firman dan Allah adalah satu hakikat ilahi. Ya, Firman kekal, Allah kekal, firman adalah Allah berarti hanya ada satu kekal, yaitu Allah. Kan begitu. Ya kan? Lalu ayat berikutnya, So confused. Speechless. Soalnya firman gimana gitu. tanggapannya dulu? Silakan ditanggapi. Kalau firman tadi kan itu ya, Pemikiran tadi. teman SD-mu kan. Oke. Dia udah serius loh. Aku serius Iya, serius. sama guyon ya teman-teman. Firman tuh pemikiran itu. Pak RT rumahku firman Bener juga. itu pemikiran. Sekarang jawab temen SD mu kan. Bagus. Oke, lanjut. Lanjut. Ayat 2. Yang kedua. Confuse-nya tadi kenapa? Iya, kenapa bingung? Apa ya? Apa ya kayak mungkin karena baru Nah, ya? bukan baru nggak sih mas sebutannya Apa, kayak maksudnya? baru tahu baru paham tentang pengertian dari firman Allah dan roh Allah itu sendiri maksudnya. Jadi kan kayak karena kita belum pernah mendapatkan hal atau mendapatkan informasi tersebut, jadi masih belum dengan mudah dicerna sama Otak. teman-teman dan saya, gitu kan maksudnya. Coba kita ke ayat 2 diteruskan. Yohanes tadi ya. Ya. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Udah. Terus Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. betul. Ya, Nah, kok bulat sih? Pelan-pelan bacanya, Bro. Oke. Ia pada yang ayat 2 ya sama ayat 3. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Sekote lo. Enggak mau coy. Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan melalui Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. pada mulanya firman sudah ada. Firman bersama dengan Allah dan firman adalah Allah. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia berarti Allah. firman. Ya firman Ya, ini Kan ini berarti. sedang membicarakan tentang firman. Subjeknya di dalam perikop Ya, ini ya, adalah ya. firman. Oke. Pada mulanya firman sudah ada, firman bersama dengan Allah dan firman adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada segala sesuatu yang jadi dari antara segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Firman. firman. Tanpa firman tidak ada yang Jadi. tidak ada yang diciptakan. Kembali ke Kejadian 1 Satu. ayat 4. Allah Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ayat 3 kan, berfirmanlah Allah jadilah terang. Ayat 4, berfirmanlah Allah jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Ya, isulah. Ya kan? Kejadian Baru 1. buka. Tanpa berfirman, segala sesuatu nggak ada yang jadi. Ya. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Jika Allah tidak berfirman, terang jadi nggak? Enggak. Tidak. Gelap terus. Berfirmanlah Allah jadilah cakrawala. Tanpa Allah berfirman, Keadaan ada Ada cakrawala cakrawala. tidak ada. Iya. Karena itu Injil Yohanes memvalidasi oleh firman segala sesuatu dijadikan. Jadi firman itu turut andil dalam penciptaan nggak? Iya Iya. dong. Jadi firman Sangat. itu pencipta nggak? Iya. Iya. Pencipta. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Jadi firman Allah itu menciptakan bersama-sama dengan Allah. Seneng kan sih jenenge firman. Temen seneng kan sih jenenge firman. Oke, kita istirahat dulu, kita review dulu. Berarti Iya, Mas. Allah kekal, firman kekal. Yes. Firman menciptakan bersama dengan Allah karena Allah menciptakan dengan firman-Nya. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang diciptakan.
Jadi firman pasti tidak diciptakan. Kenapa? Kalau firman diciptakan, Allah menciptakan firman pakai apa? Iya Iya kan? Allah menciptakan firman pakai apa kalau firman diciptakan? Ya kan? Kan nggak ada yang lebih besar dari bumi. Masa pakai alat 3D printer aja cuma segini? Belum ada ya juga kan di sana. Zaman dulu kan nggak mungkin dong. Kok nyampe lo nang 3D printer? Sekarang kan zamannya 3D printer ya, pakai bikin ini aja bisa. Nah itulah kita sudah mengenal tentang Allah Bapa, kita sudah mengenal tentang firman Allah. Iya firman. Ya kan? Nah pertanyaannya, siapa Yesus? Yesus yang mana? Ya kameramen, Yesus siapa? Kira-kira apa Mas? Yesus yang mana? Dari Allah, firman dan roh, Yesus yang mana? Tiga-tiganya. Dari Allah, firman dan roh. Yesus yang mana? Yesus itu siapa? Kan orang Kristen percaya Yesus adalah Allah kan? Yesus itu yang mana? Yesus siapa? Itu kan harus dibuktikan. Iya. Aku langsung pundak aku apa tuh? Berat. Oke, Yohanes 1 Kasih yang sama tadi, ayat perikop yang sama, Yohanes 1, Injil Yohanes 1, ayat 14. Yesus ya. Oke. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Firman telah menjadi Manusia. Manusia. Sebagai orang Kristen kita tahu manusia itu namanya Firman. bukan. Tuhan Yesus. Sebagai orang Kristen kita tahu manusia itu namanya Yesus. Seperti kabar malaikat Gabriel kepada Santa Perawan Maria bahwa bayi yang dikandung Maria harus diberi nama Yesus. Artinya Adonai menyelamatkan, YHWH menyelamatkan, Yesua, ya kan? YHWH menyelamatkan. Gitu. Jadi firman telah menjadi Manusia. Dalam bahasa aslinya itu sarx. Sarx. Artinya daging. Oh. Jadi firman telah menjadi Manusia. daging aslinya kalau kita mau literal ya. Jadi Ya, kasar sekali Rasul Yohanes kalau menulis seperti. Iya. Cuman diterjemahkan ke terjemahan baru 2 jadi manusia. Terjemahan baru yang pertama juga manusia, lebih halus. Ya. Tapi Rasul Yohanes menegaskan Daging ya. bahwa firman itu menjadi sarx, menjadi daging. Kalau manusia kan homo, ya kan? Sarx itu daging. Oh ya. Iya. Pikiran kita beda. Bukan homo yang lain. Kita beda. Homo, ya. Paham. Manusia kan homo. Ya. Kalau daging itu sarx. Aku benci otakku. Jadi Rasul Yohanes mau menegaskan bahwa firman Allah yang tidak kelihatan. Firman kan tidak kelihatan, Allah tidak kelihatan. Itu telah menjadi suatu yang kelihatan, bisa dipegang, bisa disentuh. Sungguh-sungguh menjadi manusia, sungguh-sungguh menjadi daging. Dan ia diberi nama Yesus seperti pada Injil Lukas dijelaskan begitu. Diberi nama Yesus oleh bundanya. Kan begitu. Mungkin sampean ya. Dari sini kita bisa mengetahui Yesus adalah firman Allah. Firman Allah, sorry. Firman. Yesus adalah firman. Yesus adalah sang firman. Iya. Yesus adalah firman Allah. Sang firman. Firman kekal nggak? Kekal. Yesus kekal nggak? Enggak. Soalnya jadi manusia. Iya. Oke, firman punya awal nggak? Enggak. Yesus punya awal nggak? Punya. Punya awal. Oke, Yohanes 8 ayat 58. Coba kita buktikan, guys. Kita buktikan Yohanes 8 ayat 58. Pede aku lagi temen pede. Yohanes 8 ayat 58. Asal nyemplos ya enggak apa-apa. Pokoknya koncoan nih kan aman. Ini ayat 8. Ya, 8 ayat 58. Ayat Oh 58. 58. Pasal 8 ayat 58. Judul perikopnya Yesus sudah ada sebelum Abraham. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Oke, Yesus berkata kepada mereka. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi pada saat itu yang menentang Yesus. Lalu Yesus memberikan pengakuan karena Yesus ini kan bukan imam-imam Farisi dan ahli Taurat, ya kan. Tetapi Yesus memberikan pengajaran. Yesus kok bisa ngajar tentang hukum Taurat? Yesus kok bisa tahu tentang Abraham, tahu tentang hukum Taurat? Tahu dari mana? Lalu Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah
Ada. Padahal Abraham itu hidup ribuan tahun sebelum Yesus. Lebih dulu. Ya. Tapi Yesus mengatakan, sebelum Abraham lahir pun aku sudah ada. Ya kan? Kira-kira orang Yahudi yang mendengar Yesus ngomong gitu marah nggak? Marah. Oh, iya. Coba dibaca ayat selanjutnya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Setelah ngomong kayak gitu, orang-orang mau melempari Yesus dengan batu, saking marahnya mereka. Saking kesel. Kok bisa ngeklaim Saking ya? keselnya, kenapa Yesus Ngeklaim. mengklaim dirinya sudah ada sebelum Abraham? Karena orang Yahudi kan sangat menghormati Abraham. Iya, Iya, berarti bapak dari- Berarti dia kok ngomong harus ngomong iki ngono ya. Iya. Pas saiki ngono sih. Sekarang kita baca lagi. Sopo kon? Kita baca lagi Yohanes 17 Yohanes 7. ayat 5. Ayat 5. Judul perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Muliakanlah Muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. dunia ada. Tadi Yesus ngomong sebelum Abraham. Sekarang sebelum dunia ada. Sekarang ayat 24. Pasal sama. Sama. Tapi ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Tadi sebelum Abraham, sekarang sebelum dunia jadi. Yesus mengatakan, aku sudah ada, sudah punya kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Nah, kita kembali lagi. Yesus kekal nggak? Kekal dong kalau Firman kalau kekal. dari Yesus adalah firman Allah. Berarti Yesus kekal. kekal, tidak punya Allah. Judul perikopnya penglihatan Yohanes di Patmos. Susastra, enggak bercanda. Enggak, beda. Ayat yang ke-17 ya Mas ya? Ya. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Lanjut coba Udah. 18. Udah. Oh iya, terus 18. Dan yang hidup. Jadi aku adalah Awal. yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu bertemu dengan Yesus. Yesus mengatakan, akulah Alfa dan Omega, Ya. yang awal dan Yang ada. yang akhir. Jadi Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Tidak punya awal karena dialah sang awal, dan sang akhir tidak punya akhir. Dan dia hidup. Dan di sini Yesus menegaskan berkali-kali, sebelum Abraham ada aku telah ada. Sebelum dunia dijadikan aku telah ada. Aku telah memiliki kemuliaan sebelum dunia dijadikan. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Yesus menjelaskan hakikatnya sebagai firman Allah. Walaupun di dalam firman Allah itu punya dua kodrat. Jadi Yesus diciptakan nggak? Enggak. Yesus punya awal nggak? Enggak. Tidak. Oh, berarti kan diciptakan. Tidak. Jadi Allah sejak semula bersama dengan firman-Nya kekal. Begitu juga Yesus Kristus sejak semula sebagai firman Allah, dia kekal, tidak punya awal. Tetapi dalam masa perjanjian lama, dalam masa sebelum dunia dijadikan, nama Yesus memang belum dikasih. Nama Yesus diberikan setelah ia lahir. Setelah lahir. Jadi sebelum itu Yesus memiliki nama-nama ya Adonai, ya kan? Malak Adonai. Jadi nama-nama perjanjian lama yang bisa kita baca di kitab nabi-nabi seperti itu. Oke. Jadi Allah Bapa sudah kita pelajari, Ya. Sang Firman. Firman sudah kita pelajari. Roh. Oh belum, ada yang lupa. Apa? Sang Firman itu juga disebut sebagai anak tunggal Allah. Oh ya. Kenapa Jadi kok anak- Sang Firman disebut sebagai anak tunggal Allah?
Tadi di Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, Iya. tetapi anak tunggal Yang yang ada di menyatakannya. pangkuan Bapa. Siapa anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa? Yesus. Firman. Kenapa firman disebut anak? Karena firman itu ada di dalam Allah. Dan Allah dapat melahirkannya dalam bentuk kalimat, dalam bentuk kata-kata. Bukan secara biologi. Logos pikiran itu kan ada di dalam kita. Ya, Kita kan punya logika kan, punya pikiran. Letaknya di mana? di otak. Di dalam kalbu Di dalam. kita kan. Ya situlah pokoknya. Di dalam. Begitu juga Allah. Logika Allah letaknya juga di dalam Allah. Tapi Allah dapat melahirkannya adalah Berupa ucapan. kata-kata, ucapan, kalimat. Karena firman itu dikandung dan dilahirkan. Karena itu dalam bahasa teologis, firman itu dimetaforakan sebagai anak. Metafora. Karena firman itu dikandung oleh Allah di dalam Allah dan Allah dapat melahirkannya dalam kata-kata, makanya secara teologis kita bisa menyebut memetaforakan firman itu sebagai anak Allah. Sebagai anak. Apalagi ditegaskan anak tunggal Allah, berarti Allah hanya punya satu kehendak, satu pikiran, satu firman, satu logos. Allah tidak punya kehendak ganda. Jadi apa yang dikatakan Kristus itu selalu seturut dengan kehendak Bapa karena Allah hanya punya satu firman, satu kehendak, satu logika. Seperti itu. Kalau kita tahu menerangkan ini itu sebenarnya gampang kalau dalam iklim orang Indonesia, karena orang Indonesia kan tahu istilah anak tangga. Ya kan, anak tangga. Kalau ada anak tangga, bapaknya tangga siapa? Tangga. Iya kan? Sing gawe. Kan ada anak tangga. Iya, iya. Bapaknya tangga siapa? Sing gua gawe. Oh iya. Iyalah. Anak tangga ini kan metafora. Iya. Bukan berarti tangga itu melahirkan. Beranak. Bukan berarti tangga itu beranak pinak, melahirkan. Enggak yang salah. Begitu juga anak Allah. Anak Allah itu adalah metafora, kiasan yang mengartikan bahwa firman itu dikandung oleh Allah dan dilahirkan dalam kata-kata. Dan Allah itu begitu terus, punya logos yang ada di dalam, dan Allah sewaktu-waktu dapat menyatakannya, ya terserah Allah kapan. Dan Allah mau menyatakan apa, ya terserah Allah. Seperti itu. Jadi anak Allah itu bukan berarti secara biologis. Iya, iya. Sama seperti Bapa, Allah Bapa, itu bukan berarti Allah berjenis kelamin laki-laki. Ya itu yang tadi aku tanyain tuh. Ya kan? Jadi Allah disebut Bapa bukan berarti Allah berjenis kelamin laki-laki, ya kan, berjenggot, berambut putih, bukan, karena tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi Allah disebut Bapa karena segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi Allah adalah bapaknya semuanya, bapak segala sesuatu. Oke. Firman disebut anak karena firman itu di dalam Allah dan dilahirkan. Jadi saya ulang-ulang terus. Jadi kata bapa dan kata anak di sini itu bukan bapa dan anak secara biologis maupun secara kelamin. Karena itu dalam kidung gereja Latin, dalam kidung doa gereja Latin dijelaskan Deum de Deo Lumen de Lumine, ya kan? Deum de Deo, Allah dari Allah. Allah sejati dari Allah. Lumen de Lumine, terang dari terang. Allah dari Allah, terang dari terang. Gestan pelae viscera. Deum verum genitum non factum. Ya kan? Deum verum, sungguh Allah. Genitum non factum, dilahirkan tidak diciptakan. Jadi lagu kidung gereja Latin, kidung tradisional gereja itu sudah menjelaskan tentang Sang Putra sebetulnya. Allah sejati dari Allah sejati, terang dari terang. Sungguh Allah, Allah benar, dilahirkan tidak diciptakan. Dia dilahirkan dari Santa Perawan Maria, tetapi sejatinya dia tidak diciptakan. Ya kan? Deum verum genitum non factum. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Tahu kan lagu itu pasti? Tahu. Tahu tapi bahasa Indonesianya. Iya. Kan ada Hai Mari Berimpun, kan? Iya, bukan Judulnya apa? Tapi itu ada Hai Mari Berimpun ya. Puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dialah Tuhan. Ya itulah. Jadi kidung-kidung tradisional gereja itu justru saya sangat senang karena punya makna teologis yang sangat dalam sebenarnya. Kidung-kidung tradisional gereja, doa-doa gereja Latin, gereja Yunani itu punya makna teologis yang sangat dalam. Makanya saya sangat menganjurkan teman-teman
untuk memaknai lagu-lagu tradisional gereja itu lebih diangkat lagi ke permukaan karena sebenarnya maknanya sangat bagus begitu. Oke. Terus kita sudah ada Bapa, sudah ada Putra, sekarang kita ke Roh Allah. Ya kan? Jadi di Kejadian 1 ayat 2 kita sudah tahu bahwa Allah punya roh. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah, Ruach Elohim, melayang-layang, mirakefet. Artinya, mirakefet itu artinya sebenarnya bukan melayang-layang, tapi artinya adalah membungkus. Dibungkus ya. Membungkus. Mengerami, membungkus. Oh, iya oke. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, di atas samudra raya. Jadi ada semesta, dunia, bumi itu dibungkus oleh Roh Allah. Di atasnya itu ada Roh Allah. Jadi setelah dunia permukaan air ini, bumi ini dijadikan, Roh Allah itu tetap membungkus permukaan air ini. Supaya apa? Supaya ada kehidupan. Supaya ada kehidupan. Mirakefet, membungkus, mengerami. Pemikiranku simpel Iya, ya, kan? luber. Lanjut. Sama seperti induk ayam. Ngerami. Yang mengerami telur. Dia mengerami telurnya supaya hangat, supaya muncul kehidupan. Begitu juga Allah yang sudah menciptakan jagat raya ini dengan firman-Nya, lalu dihangatkan, dibungkus oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menumpangi jagat raya ini supaya ada kehidupan. Jadi Roh Kudus adalah sumber kehidupan. Roh Allah adalah sumber kehidupan. Sejak kitab Kejadian kita sudah mengenal Allah itu punya roh. Sekarang kita lihat dari Perjanjian Baru. Injil Yohanes Kepalaku sudah panas. 14. Yohanes 14. Banyak kena matahari guys. Ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Oke, Yohanes 14 ayat 26. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Yaitu penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Namun penolong, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus mengajarkan tentang Roh Kudus. Sekarang Yohanes 15 sebelahnya ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yaitu tadi apa? Ketika penolong yang akan kuutus kepadamu dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi yang pertama kita harus ketahui, penolong itu adalah Roh Kudus. Yes. Makanya penolong itu roh kebenaran. Jadi roh Allah itu ya sebutannya banyak. Roh Allah itu disebut roh kebenaran karena Allah bersifat benar. Roh Allah juga disebut Roh Kudus karena Allah bersifat kudus. Jadi sebenarnya Roh Kudus ini memahaminya seharusnya tidak terlalu sulit karena Allah benar jadi disebut roh kebenaran, karena Allah bersifat kudus jadi roh Allah juga disebut Roh Kudus. Yang berasal dari Bapa. Dari Bapa. Jadi Keluar Roh dari Kudus Bapa. itu berasal dari Bapa. Keluar dari Bapa. Dan di situ Yesus sangat istimewa karena mengatakan apa? Penolong yang akan kuutus. Jadi kalau Yesus manusia biasa, mana mungkin dia bisa mengutus Roh Allah? Sakti kau. Iya. Ya kan? Yesus mengutus Roh Kudus yang berasal dari Bapa. Jadi kalau Yesus manusia biasa, mana mungkin dia bisa mengutus Roh Allah? Berarti Kalau tidak, dia adalah satu hakikat dengan Allah. kodrat ilahinya itu. Jadi Tuhan Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru juga menjelaskan bahwa ada yang namanya Roh Kudus, Roh kebenaran yang berasal dari Bapa. Jadi Roh Kudus itu keluarnya dari Bapa, berasal dari Bapa. Ya. Walaupun dalam Injil Yohanes pun kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus juga menghembusi para murid dengan Roh Kudus. Berarti melalui Bapa, Roh Kudus juga dialirkan Sang Bapa keluar melalui Sang Putra. Itu. Oke. Lalu kita lihat di kitab Yesaya. Yesaya 61. Ini perjanjian lama. Oh iya. Ya kan? Perjanjian lama. Mancing aja. Yesaya 61 ayat 1. Yesaya 61.
61. 61 ayat 1. Oke, Yesaya 61 ayat 1. Kabar baik kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku. Oke, stop sampai di situ. Roh Tuhan Allah. Jadi menurut Nabi Yesaya, Tuhan Allah punya Roh. punya roh. Kitab Kejadian juga roh Allah. Kitab Yesaya, Nabi Yesaya yang sudah juta-juta tahun setelah penciptaan, ya kan? Bilang bahwa roh Tuhan Allah. Roh Tuhan Allah. Perjanjian Baru, Injil Yohanes, roh kebenaran, roh Ya, roh kudus kebenaran, roh. dari Bapa. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu menegaskan adanya roh Allah yang kudus. Sumber kehidupan. Oke. Udah sampai situ aja sih. Karena Roh Kudus sebenarnya nggak terlalu panjang karena itu sudah tahu Roh Kudus itu sumber kehidupan. Iya. Kekal, tidak punya awal. Karena sejak semula Allah sudah sebagai sumber hidup. Udah, itu aja. Sampai situ. Oke. Oke, sebagai ringkasan kita coba baca. Puji Tuhan. Sebagai ringkasan kita coba baca Matius 28, Ringkasan. Injil Matius 28. 28. Nanti sih bahasa Inggrisnya Matthew aja. Iya. 28. Ya, Bangkitan Matius Yesus ya. Ayat 19. Ayat 19. Nah, ini Matius 28 ayat 19, pengutusan murid-murid. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka yang semua yang kuajarkan kepadamu, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Tuhan Yesus sudah mengajarkan Tritunggal. Sudah dengan istilah yang berkembang, yaitu Allah disebut Bapa, Firman disebut Anak, Roh Allah disebut Roh Kudus. Ya kan? Jadi istilahnya sekarang sudah jelas, sudah lengkap. Itu ajaran Yesus. Nah, dalam bahasa Yunani, sebetulnya itu to onomato patros dalam nama patros Bapa, kaito huios. Huios itu anak. Tapi karena belakangnya ada osnya, itu berarti anak dalam makna maskulin. Oh, Jadi ketika huios diterjemahkan sebagai putra, putra ya. itu juga benar. Malah justru itu lebih detail. Ya kan? To onomato patros, kaito huios, kaito agio pneumatos. Dan agio pneumatos dan Roh Kudus. Jadi ketika gereja mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu adalah terjemahan yang tepat juga, bahkan lebih detail, malah lebih rinci. Karena huios itu adalah anak dalam makna maskulin. Kayak dalam bahasa Indonesia ada murid. Murid itu makna netral. Kalau makna maskulinnya siswa, Siswa. Kalau Jawa siswi. femininnya siswi. Karyawan itu maskulin. Karyawati feminin. Mahasiswa, mahasiswi. Dalam bahasa Yunani juga begitu. Lebarnya ya. Agios. No comment. Oke lanjut. Agios itu untuk laki-laki, agios. Agios. Artinya kudus, agios. Agia itu untuk perempuan. Mobil. Toyota. Agia. Toyota. Lanjut. Ya, ya. Petros itu laki-laki. Petra itu perempuan, artinya batu karang. Petrus. Iya. Petros itu nama laki-laki. Makanya Simon kan dikasih nama Petrus, Iya, karena dia laki-laki. Jadi jangan sampai kita punya anak laki-laki dikasih nama Petra, karena Petra itu sebenarnya nama perempuan. Oh. Itu. Petra Siombing. Ya. Waduh, nggak tahu. Saya nggak pernah ke sana. Penyanyi. Ya sebetulnya Petra dalam bahasa Yunani itu artinya batu karang. Ya, ya. Tapi Petra kalau endingnya A Ya, itu cewek, perempuan. artinya feminin. Kalau laki-laki itu Petros harusnya. Makanya dalam nama-nama tokoh-tokoh laki-laki dalam Alkitab kan selalu kalau dalam Perjanjian Baru belakangnya kan S. Lukas, Markos, Matius. Oh iya. Ya kan Petros. Kayafa jadi Kayafas kan itu. Mhm. Yesua dalam bahasa Ibrani jadi Yesus dalam bahasa Yesus. Yunani kan gitu. Maria perempuan. Hmm. Ah. Ya, ya. Gitu. Oke. Nah,
Dalam Injil Matius ada Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekarang kita buka surat 1 Yohanes. Oke. 5 ayat 7. 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada pula 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air dan darah, dan ketiganya bersatu padu. Ada 3 yang memberikan kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, Roh Kudus. dan Roh Kudus. Kali ini Rasul Yohanes tidak pakai kata putra, Iya. tapi pakai kata Firman. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya Semakin menegaskan kalau Firman itu sinonim dengan kata anak Allah atau putra Allah. Bapa itu bisa menggantikan kata Allah. Jadi Allah itu bisa kita sebut Bapa, Firman bisa kita sebut putra, Roh Allah ya Roh Kudus. Itu istilah yang saling menggantikan. Jadi kalau kita bilang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Itu sama seperti dalam nama Allah dan firman-Nya Allah dan Roh-Nya Allah, artinya sama sebetulnya. Begitu. Sudah? Sampai situ silakan ada yang dikomentari? Enggak. Sudah silakan. ditutup. Ya itu tadi guys, Jadi, berarti ya itu. Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk episode kedua kali ini. Tapi lumayan ini loh, bisa- crowdnya kalau kita lihat dari episode yang pertama cukup banyak. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa saran juga, komentar kira-kira mau seperti apa juga ya. Karena ini kan juga permulaan ya, kita butuh improvement nanti seperti masukan apa. dari kalian. Masukannya, mungkin durasinya kurang lama, 2 jam, 5 jam, boleh sambil tidur loh kita bisa. Ya wes. Oke, silakan. penutup. Penutup, Karena Mas. tadi penjelasannya panjang, Ya. kan kita kalau ditanya orang Tritunggal artinya apa, Trinitas artinya apa, Ya. kalau penjelasannya kayak tadi 1 jaman lebih kan kelamaan. Ya, Trinitas itu artinya apa sih secara singkat? Trinitas itu artinya adalah Allah sumber segala sesuatu ada bersama dengan firman-Nya dan Roh-Nya sejak permulaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekal. Seperti itu penjelasan Trinitas secara ringkas. Kalau secara detail ya memang harus Yang rajin, panjang. yang rajin. Karena kembali lagi Allah itu kan misteri. Misteri yang tidak kelihatan. Sampai kapanpun manusia tidak akan memahami Allah secara 100%. Tetapi setidaknya Allah dengan firman-Nya memberikan kita gambaran, memberikan kita rambu-rambu bahwa kita harus memberikan penyembahan kepada Allah yang benar itu seperti apa. Kita harus memandang Allah seperti apa. Karena Allah tanpa firman-Nya tidak bisa menciptakan, Allah tanpa Roh-Nya tidak bisa memberikan kehidupan. Allah yang sempurna itu adalah yang maha kuasa, bisa menciptakan berarti punya firman, bisa memberikan kehidupan berarti punya sumber hidup yaitu Roh. Allah yang benar pasti Tritunggal. Allah yang benar pasti Trinitas. Punya firman bisa menciptakan, punya Roh bisa menghidupkan, dan dialah sumber kehidupan. Jadi tidak maha kuasa Allah itu kalau tidak Tritunggal. Tidak maha kuasa Allah itu kalau tidak punya firman dan tidak punya Roh.